kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Jadi dari sini kita udah bisa melihat. Nah, si maling ini, Anda ini dicap buruk oleh si maling karena apa ya? Mau melaporkan. Bisa dikatakan membantu yang kemalingan tadi kamu musuhi. Walaupun udah ditulis pun kan yang pasti ditulis mutlak ya mati dan lain-lain lah ya. Kalau yang itu kan proses. Halo, kembali lagi ke Dahlia. Dahlia karepmu wis. Bedah lirik. Asik. Yo men. Oke, kemarin kan kita udah ngobrolin mengenai darah muda, cuy. Gimana? Udah didengerin belum, Mas? Wah, udah keren banget sih. Ya walaupun aku Ada efeknya udah nggak? sering denger juga. Apa cuma saya aja yang lebay gitu dengerin terus ngefek gitu. Kemarin kita udah bahas mengenai darah muda dan bagaimana seharusnya anak muda itu apa ya, bersikap, berjuang. Oke. Nah, lalu hari ini kita mau bahas mengenai lagu Sandiwara. Panggung Sandiwara. Panggung Ini Sandiwara. Sandiwara Radio. Keren sih panggungnya. Apa? Sahur sepuh, tutur tinular. Kenapa Mas milih ini sih? Dadakan lagi milihnya. Panggung Sandiwara. Masnya merasa nggak sih di dunia ini penuh kepura-puraan, penuh sandiwara? Ya, itu perlu dilakukan untuk suatu hal. Ya, daripada terlalu apa ya melebar, mending langsung kita bedah liriknya aja lah. Kita bedah liriknya mengenai Panggung Sandiwara. Nah, ya sekilas info aja. Jadi apa namanya, lagu Panggung Sandiwara ini diciptakan oleh salah satu maestro sastra Indonesia, Bapak Taufik Ismail, yang diaransemen oleh Mas Ian Antono, salah satu gitaris dari God Bless. Jadi terus pernah juga dibawaan oleh God Bless, terus siapa Ahmad Albar, lalu pernah juga dibawain oleh Nika Ardila. Wah, jadi udah banyak ya, udah apa ya istilahnya boom, populer lah lagu Terngiang-ngiang lah. gitu ya. Nah ini menarik Mas. Yoi. Mengenai lagu Panggung Sandiwara ini. Pertama, jadi menurutku langsung to the point sih dari ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Jadi apa ya, yang disampaikan itu langsung fokus. Jadi dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Jadi dari sini kita udah bisa melihat kepadatan dari satu lagu ini. Kita lihat aja, maksudnya ketika bicara soal sandiwara itu langsung mengarah ke epos paling keren di dunia ini, salah satu epos, Mahabharata. Epos Mahabharata ini kan menceritakan banyak mengenai mungkin tokoh-tokoh pewayangan lah kalau seumpama kita lihat di Jawa. Ada Pandawa, ada Kurawa, mungkin juga ada Dasamuka, di situ ada Rama, macam-macam lah. Tahu paham banget gitu Mas, gimana tuh? Wah, yang dari kecil saya ini udah apa ya, mungkin sudah dibesarkan dari suara para dalang-dalang yang gunung gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Gak paham. Bapakku sing paham ini Mas. Terus Yunani, kenapa Yunani Mas? Ya kita lihat aja Mas, maksudnya ini kan kisah Mahabharata lebih mungkin menggambarkan kisah-kisah dari timur. Katakanlah dari India, mewakilkan dari katakanlah seumpama Mahabharata ini dari India gitu ya. Dari India, terus mungkin juga pernah juga dibawakan oleh orang-orang Jawa, ya sampai sekarang bahkan menjadi salah satu apa ya, rule dalam hal pewayangan. Bicara soal Mahabharata, ada Ramayana, ada macam-macam lah bicara soal apa ya, pewayangan gitu. Nah ini menggambarkan sisi timur dari dunia, mungkin kebudayaannya yang mengacu pada Mahabharata ya, dengan kisah-kisahnya yang sudah masyhur. Dan kedua, ini mengenai tragedi dari Yunani.
mewakili tim barat gitu ya. Mewakili tim barat dan tim timur gitulah. Lah kan di situ kan teksnya kan berubah-ubah, mudah berubah. Nah, gimana tuh? Ya memang seperti itu. Maksudnya kalau bicara soal Plan gitu gimana, Pak? ya nggak plan juga. Ini upgrade gitu ya, Mas ya. Ya gini lah, bicara soal kehidupan ini kadang-kala kita kan bisa saja berbuat baik, tapi bisa juga berbuat buruk. Secara Ya peranan entahlah, gitu maksudnya secara peranan ya. Iya, secara peranan gitu. Ya mungkin niat kita baik gitu ya. Tapi bisa juga dimaknai buruk oleh orang lain. Seumpama kamu mau menolong seseorang yang kemalingan gitu. Nah, si maling ini, Anda ini dicap buruk oleh si maling karena apa ya? Mau melaporkan. Bisa dikatakan membantu yang kemalingan tadi kamu musuhi. Nah, sudut pandang si maling, kamu tuh buruk deh. Iya bener. Karena kamu ya itu tadi lah apa ya, membantu si korban. Nah, jelas kan sudut pandang lah, lagi-lagi bicara soal peranan itu tadi. Nah, lalu bicara soal Mahabharata ini tadi, banyak Mas tokoh-tokoh di wayang, mungkin kita bicara soal Mahabharata ini yang dia itu awalnya baik tapi nantinya akan jadi buruk gitu. Seumpama salah satu tokoh yang mungkin aku ngelihat itu Durna. Lah Durna itu adalah guru dari Arjuna, guru perang dari para kesatria-kesatria dari Pandawa bahkan Kurawa. Nah, siapa namanya Durna ini hanya mau melatih para kaum kesatria. Namun ada salah satu tokoh yang bernama Bambang Ekalaya. Nah, Bambang Ekalaya ini berangkat dari mungkin kaum yang katakanlah sudra gitulah, orang bukan dari kaum kesatria. Nah, dia datang ke Durna ingin berguru dan lain-lain, tapi ditolak karena dia bukan dari kaum kesatria. Ya, terus setelah itu si Durna ini karena dia kan menolak ya, dia menolak. Lalu si Bambang Ekalaya ini tadi mungkin ya ada kecewanya, tapi lagi-lagi dia justru karena kekecewaannya itu tadi dia bermukim di hutan, lalu dia membuat patung si Durna, patung Durna ini tadi. Lalu dia berguru dengan patung tersebut. Nah, keren. Berguru dengan patung tersebut, lalu setelah itu ketika dalam peperangan Batarayuda itu si Bambang Ekalaya ini mengambil peran sebagai tokoh yang bisa dikatakan menyelamatkan Pandawa pada waktu itu. Nah, yang terakhir ketika dia mau diakui oleh Durna, si Bambang Ekalaya ini mau diakui oleh Durna menjadi muridnya, dia harus memotong jempolnya. Ketika mungkin pikirnya si Durna, ketika dia memotong jempolnya dia tidak bisa memanah gitu. Tapi gara-gara dia memotong jempolnya ini tadi dan ingin diakui sebagai murid Durna ini tadi, dia juga langsung memotong tangannya. Padahal dia tidak berguru langsung kepada si Durna, tapi dia patung. Iya, dia berguru kepada patung, tapi dia juga sangat patuh kepada si Durna. Berarti tadi. Patungnya ngasih tahu apa gimana tuh? Ya patungnya ya sekedar patung aja. Terus yang nyuruh motong siapa? Ya Durna yang kan asli. Kan patung. Oh, yang asli. Durna yang asli ini tadi. Nah, dari sini kita lihat, dia sebagai guru yang baik bagi Pandawa. Tapi sekaligus dia dicap sebagai mungkin guru yang bisa dikatakan tidak baik bagi si Bambang Ekalaya gitu. Nah, ini gimana? Ya emang hitam putih semuanya. Ya seperti itu. Kadang-kadang yang abu-abu tuh menyebalkan malah. Atau mungkin ada lagi bicara soal tragedi dari Yunani. Ya kita lihatlah mungkin istilahnya banyak mitologi dari Yunani yang berkembang pesat, yang pada akhirnya jadi banyak superhero yang dipercaya oleh masyarakat Barat itu. Nah, lalu ada ilmuwan filsafat kayak gitu kan juga banyak yang lahir dari Yunani kayak gitu.
ya sudah cukup mewakili lah, katakanlah. Lalu yang kedua mungkin Mas, nanti coba Mas Anggara ya, coba ya. Iya. Oke. Gas aja saya mah. Coba artikan lah. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Nah ini, setiap kita dapat satu peranan. Nah, gimana? Langsung ya. Oke. Ya pastilah. Sebenarnya peran tuh dapat apa nyari sih Mas? Menurutmu gimana? Dapat apa nyari? Sebenarnya kalau bicara soal mungkin kalau ditarik dari sudut pandang agama ya, kita kan sudah ada rule-nya di dunia ini, siap. dari Lauh Mahfudz sudah ditulis kayak gitu kan. Apa namanya, skenario kita di dunia, peran kita itu apa dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya ya proses, ya kita harus mencari. Ya tetap Mas. Tetap ya walaupun udah ditulis pun kan yang pasti ditulis mutlak ya mati dan lain-lain lah ya. Kalau yang itu kan proses. Sedangkan kita dikasih akal toh. Mungkin gini lah lebih tepatnya. Sudah ada skenarionya tapi kita tidak dikasih tahu. Ya skripnya bisa improvisasi kali ya. Improvisasi lah. Kalau saya peran pura-pura ya. Ini sih perlu sih Mas. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak. Gini masalahnya. Pura-pura kalau saya barusan langsung nangkep tuh kayak manipulasi. Kalau di ilmu marketing ya sedikit saya tahu tentang itu, manipulasi itu kan salah satu strategi yang paling cepat untuk membuahkan hasil. Paling cepat membuahkan hasil. Tapi dampaknya satu Mas. Ini oke, secara return hasil ada, cuman untuk kesetiaan kalau manipulasi itu kurang. Contoh manipulasi ya simpelnya saya pun melakukan. Kayak kita diskon harga. Kayak kita buy one get one. Ini kan sebenarnya manipulasi. Iya enggak? Harusnya segini dibuat segitu demi orang datang, menarik. Tapi kalau untuk secara kesetiaan ya menurut saya enggak, karena emang gimana mesti ya dia datang karena manipulasinya, bukan karena value dan lain-lain. Tapi itu nggak disalahkan. Itu nggak disalahkan di jual beli. Dan di luar jual beli misalnya di kepemimpinan, money politik tuh ya manipulasi. Ya jelas. Tapi ya jurus jitu Mas. Ya jurus jitu. Ya sekarang siapa yang mau nyoblos kalau nggak ada? Ya makanya kan. Ayo. Jurus jitu nggak? Jurus jitu. Kedua, ya selain money politik, lah orang kampanye itu kan pasti ngomong hal yang baik-baik. Walaupun pada kenyataannya aku hampir bisa ngomong banyak baik juga. Semua orang yang nyalek hari ini mungkin 90% lebih itu nyari duit. Udah selesai. Ya kalau itu setuju sih. Emang ya spekulasi seperti itu udah. Nyari balik modal dan lain-lain. Ya di luar itu semua intinya kan manipulasi adalah strategi yang jitu lah. Yang jitu. Tapi tidak menimbulkan kesetiaan. Nah, ada satu alternatif Mas. Inovasi. Apa tuh? Ya ini dari yang saya ketahui lah, sedikit yang saya ketahui di bukunya si Simon Sinek kalau nggak salah, Start with Why itu. Satunya manipulasi, musuhnya ya inovasi. Kalau inovasi kebalikannya. Mereka tuh kayak memberi ide yang lebih, yang kayak bisa mengantarkan orang. Siapa sih pemimpin sebenarnya? Siapa sih leader sebenarnya? Adalah orang yang bisa memberikan inovasi, inspirasi. Dan inovasinya membuat inspirasi. Tapi inovasi pun ada kelemahan Mas. Apa tuh? Kalau inovasi itu tanpa ada inspirasi, value, ini yang ketiga inspirasi ya. Value, contohnya HP dulu yang paling keren apa sih? Motorola gak sih? Mungkin Nokia, Motorola Mas. Jadi saya baca di situ Motorola buset, boy nggak dikalahin lah. Secara inovasi HP, terus Walkman tuh malah pertama produk dari Singapura loh Mas. BTW. Tapi kan, kita nggak tahu loh. Padahal dia inovator dong. Pembuat produk baru. Cuman karena mungkin kompetitornya ini lebih bervalue, selain dia inovasi tapi dia juga menginspirasi si kompetitor ini, maka yang dikenang adalah kompetitor. Handphone sekarang kita nggak sponsor apa-apa ya. Cuman handphone yang orang rela beli walaupun ngutang apa? iPhone. Nah, tapi itu salah sih Mas sebenarnya menurutku. iPhone itu ketika sudah dibeli harusnya jadi MyPhone.
Ya, itu terserah Anda. iPhone itu kalau lu sudah dibeli itu harusnya jadi MyPhone, tapi tetap iPhone itu. Jarang loh ada produk iPhone yang diskon gitu kan Mas. Beli iPhone, lo kita beli iPhone aja nggak dapet charger sekarang. Beli sendiri kepalanya tuh. Masih pada beli orang-orang. Kenapa? Ya itu, selain dia punya inovasi, dia juga menginspirasi. Selain iPhone, Harley Davidson. Weh. Pernah lihat kan orang badannya ditato Harley Davidson? Banyak sih. Nah, banyak sih. Berarti itu kan masuknya di tadi ada peran pura-pura, ada peran wajar. Itu Mas. Gitu loh. Banyak juga kalau dilihat dari sisi gengsi, terus citra yang baik, citra yang keren. Orang-orang itu kan katakanlah masuk, mungkin dia nggak terlalu suka sama motor Harley Davidson. Oke ya. Nah, tapi karena dia ingin terlihat gagah, dia ingin ikut atau mungkin berelasi dengan orang-orang itu, dia rela masuk Berpura-pura ya. dan membeli motor gede Harley Davidson lah katakanlah. Lalu setelah itu dia masuk ke sana, walaupun dia tidak 100% menikmati hobi tersebut. Berarti kan itu kan ada tujuan dari pura-puranya gitu ya. Dari besarnya Harley Davidson, dari hebatnya iPhone atau Apple gitu ya. Banyak pun orang konsumen yang berpura-pura untuk itu karena mau ikut sebagai kelompok mereka atau bagaimana. Tapi sebagai dasar dari perusahaan-perusahaan hebat itu kan tetap, bahkan nggak ada manipulasi. Kita beli Harley sekarang dapatnya 6 bulan depan paling. Ya dibeli orang-orang itu. Nah, ada yang orang emang suka, ada orang emang terinspirasi oleh iPhone, tapi ada orang yang cuma ikut-ikut lah itu loh. Banyak banget. Lalu oke lah, mungkin ketika bicara soal kepura-puraan bisa lah dilanjut nanti lah. Kita lanjutin mengenai liriknya. Lah ini mungkin bisa dikatakan coba tak loncatin dulu liriknya. Nanti yang mengapa kita bersandiwara kita bahas akhir. Oke. Saya ngikut bos lah. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Weh. Dari sini aku melihat ya, peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Ya oke lah. Kita bicara soal kekocakan, mungkin nggak harus bicara soal komedian, bicara soal orang-orang yang lucu lah, atau mungkin entertaining lah. Tapi suatu tragedi itu kadang bisa menjadi sesuatu yang kocak. Katakanlah aku pernah Mas, gini, dulu suatu tragedi mungkin yang kecil banget, lebih nggak usah sesuatu yang besar. Ketika aku jatuh dari motor, dulu pernah lah tabrakan kecelakaan gitu lah. Setelah aku jatuh, roll depan, habis itu sini jahitan 5, ini masih kelihatan sih jahitannya. Nah, aku minggir, aku ketawa di situ. Kok bisa aku tadi jatuh dari motor? Padahal aku udah bertahun-tahun naik motor ini. Nah ini sesuatu tragedi yang mungkin kecil, tapi ketika aku duduk di pinggir jalan, aku ketawa di situ. Ini lucu banget menurutku. Bakal lebih asik hidup kalau kayak itu menurut Mas. Ya cuma ketawain aja, walaupun ya sakit, lecet-lecet dan lain-lain is okay lah. Cuma aku mengherankan diriku, kok bisa aku tadi jatuh. Atau mungkin kedua bicara soal peran bercinta. Itu sensitif bagi dirimu kayaknya itu Mas. Bikin orang mabuk kepayang. Anjir. Kalau as. Jangan, gak usah curhat di sini Mas ya. Jadi menurutku malah itu nyambung loh Mas. Ya kayak tadi dirimu kan peran yang kocak sama peran bercinta mabuk kepayang tuh lah ya. Lah dirimu kan dalam peran bercinta malah kocak loh. Nah ini ya, kadang gini Mas, sesuatu yang tragis bisa jadi lucu, sesuatu yang lucu bisa jadi tragis. Aneh banget loh. Ya sama dulu lah, aku pernah lah ya sekedar tipis-tipis lah, aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan gitu. Ya iyalah. Nah pada seorang perempuan, lalu ketika itu katakanlah hubungan sudah berjalan, lalu tahu-tahu ya pisah gitu aja lah. Ya mungkin ada 1-2 faktor yang memang kita berdua sudah tidak sepakat untuk menjalin hubungan itu. Tapi pada kenyataannya
1 hari 2 hari masih biasa, 1 bulan 2 bulan masih biasa, 3 bulan aku merasa kehilangan, dan setelah itu aku seakan menjadi sastrawan yang paling kondang lah. Sastrawan karena gimana coba, aku dalam 1 hari bisa bikinin dia itu 2-3 puisi, dan itu terus ada. Oke. Mungkin kayak apa ya, ibaratnya mabuk kepayang tadi loh. Mungkin aku tidak minum sesuatu yang memabukkan gitu, tapi cinta ini sungguh memabukkan. Patah hati ini tadi. Ya walaupun Mas Anggara melihat itu sebagai suatu kelucuan, tapi pada saat itu aku merasa aku bukan aku. Aku sedang tidak berada di dunia. Iya. Ya tergantung kita melihat ya Mas. Kacamata kita beda mungkin ya. Saya untuk bab-bab itu tak ambil simpel. Jadi pengen saya tuh ya semua kita terbahak-bahak aja Mas. Ya. Jangan sampai mabuk kepayang lah. Wah pusing Mas. Mabuk tuh gak sadar loh soalnya Mas. Banyak hal yang terlewatkan ntar. Dulu aku ngerasa sesuatu ketika aku patah hati itu tadi. Itu kayak sesuatu yang paling menjengkelkan. Terus kedua mungkin sampai berspekulasi kalau nggak sama dia mending mati saja, kayak hal-hal kayak gitulah. Mungkin putus asa lah gitu. Tapi ketika jalan sudah terlewati, setelah itu mulai hidup normal kembali. Nah, itu di situ aku melihat masa lampau yang hal-hal yang seperti itu. Lucu banget gitu. Iya. Bener. Jadi ya udahlah, cerita aja lah, tinggal cerita gitu. Nah, ya mungkin patah hati itu apa ya, bisa jadi kita bisa melihat ke belakang untuk melihat suatu patah hati itu tadi, lalu kita menyongsong ke depan itu dengan hal-hal yang mungkin jauh lebih apa ya istilahnya, jauh lebih kuat, jauh lebih tegar dalam menghadapinya gitu loh. Ya semua kurikulum pengalaman yang pernah kita lalui kan tadi jembatan kehidupan toh Mas. Ini ya Mas. Kalau kata liriknya kan gitu toh. Ya nyambung sih. Carilah peran ya toh. Carilah peran, ntar lu bakal ngadepin yang lucu, bakal ngadepin yang bikin mabuk kepayang gak sadar. Susah loh orang mabuk kepayang Mas. Bayangin Anda lagi jatuh cinta, mabuk kepayang, terus memutuskan satu hal yang penting kan, gimana orang mutusin hal penting dengan keadaan tidak sadar? Maka dari itu, dan yang lebih parahnya ketika bicara soal cinta lalu mabuk kepayang, ini nggak sama ketika kita minum alkohol. Minum alkohol mungkin 1 malam itu bisa, ya cuma pagi nanti udah sadar lah katakanlah, ya seperti Mas Anggara. Saya nggak pernah, saya straight edge, bersih ya. Nah, ya. Tapi kalau mabuk kepayang perkara cinta ini bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Nah ini kan jauh lebih parah. Lalu bagaimana kita memutuskan sesuatu ketika kita sedang dalam mabuk kepayang? Tapi lagi-lagi itu tadi cuma sandiwara. Tapi untuk mendapatkan wanita idaman, pura-pura kembali ke pura-pura, malah balik pura-pura saya Mas. Oke. Itu kayaknya jurus jitu juga loh. Gak mungkin kamu tercantik sedunia, gak mungkin Mas. Ya bullshit banget lah. Bullshit banget, terus gak mungkin Mas. Aku akan setia, oke lah setia, cuman long lirik-lirik itu tetap Mas. Iya. Iya toh. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Itu kan ya berpura-pura lagi. Berpura-pura. Berarti kompleks banget nih lagu akhirnya ya. Iya makanya. Sama aku ngeliat ini Mas. Mungkin ketika bicara soal kepura-puraan gitu ya. Jadi mengapa kita harus banyak berpura-pura di dunia? Karena satu sih menurutku, banyak yang harus kita jaga perasaannya. Seumpama gini lah, mungkin Masnya bikin sesuatu atau bikin karya atau apapun lah, lalu terus dilihatin ke aku, woi aku bikin video nih ya. Kalau aku ngomong jujur katakanlah, wah karyamu jelek, ini gimana? Kalau saya mending gitu sih, nggak apa-apa. Ya, karyamu jelek. Ya tapi udah. karena ada sesuatu yang harus dijaga, pertemanan lah mungkin kayak gitu. Ya kita harus mungkin ya wis lumayan keren sih. Cuma kayaknya lebih baik kalau seumpama diginiin. Kan gitu hasilnya.
nggak jujur 100% gitu. Ada satu hal yang menurutku ini alat dari Tuhan yang gratis dan sangat alternatif untuk entah pura-pura, entah baper, entah apa. Itu akal, Mas. Pikiran. Sekarang gini contohnya. Ini warna apa? Warna hitam. Saya nyuruh Anda bilang ini warna hitam, gratis nggak bayar kan? Nggak perlu maksain biar. Karena akal kita kan menerima ini warna hitam. Oh iya. Ya. Coba tadi kalau yang Mas Riza bilang karyamu buruk gitu kan. Kalau kita ngambil dari akal itu kan, karena itu ukuran. Ya, karena kita ngambil dari akal, oke, gue dibilang buruk. Berarti kan akhirnya kalau pakai akal ya Mas, ya harus diperbaiki dong. Ya. Harusnya nggak perlu ada perdebatan karena ini warna hitam aja semua orang oke gitu. Oke, no problem gitu loh. Ya. Nah, bahkan ketika ditanyai hitam itu apa, ya pada akhirnya nggak ada yang bisa jelasin. Yang bisa jelasin hanyalah mata gitu. Karena logis. Ya 1 tambah 1 2 kan ya udah. Gak ada yang protes. Iya. Iya toh. Ya makanya kalau misalnya saya buat karya jelek dibilang jelek ya udah. Kalau 1 tambah 1 kan aku sayang ibu. Itu dibedah gak juga tuh? Gak usah. Nah terakhir ya Mas, puncaknya. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita harus bersandiwara? Ya karena ini kita dalam panggung. Nah, kalau aku melihatnya itu ya, dalam pewayangan ketika bicara soal Mahabharata tadi. Jadi dunia ini diistilahkan sebagai Mayapada. Mayapada itu ya itu tadi. Itu ada kata maya, ada kata pada. Pada ya kita. Sementara maya itu adalah sesuatu yang semu gitu. Oke. Jadi ketika bicara soal Mayapada, ya kita ini sesuatu yang semu gitu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu hal yang semu. Kesejatiannya ya hanya ada bagi Sang Pencipta gitu. Suatu yang ya mungkin katakanlah ketika bicara soal sosial media kita menyebutnya sebagai dunia maya, tapi kenyataannya kita ini juga masih maya gitu loh. Karena ada kepura-puraan di sana. Dan karena ada kontrol yang kita nggak tahu dari mana. Nah itu tadi. Ya, ketika bicara soal mengenai Mayapada, mengenai suatu skenario yang ada di dunia, mungkin tidak jauh kita harus mengambil sudut pandang mengenai agama. Jadi ketika bicara soal agama, kita tahu gitu loh, kesejatian hidup itu berada di mana. Jadi ketika orang itu berada di dunia, dia harus berbuat baik. Mengapa dia harus berbuat baik gitu? Agar orang lain tidak dikecewakan, dijahati, dirugikan atas seseorang tersebut. Siapapun harus berbuat baik gitu. Kalau untuk hari ini menurut saya nggak ngerugiin orang tuh udah baik Mas. Ya sebenarnya diam aja udah baik ya. Apalagi yang bermanfaat toh. Apapun yang manfaat tuh menurutku bakal melancarkan semua misi sih. Yang manfaat ya. Apa yang manfaat banyak orang ya. Ya kayak tiba-tiba Elon Musk duitnya banyak tuh kan. Yang dia lakuin manfaat soalnya kan. Iya jelas. Iya kan. Apa yang punya Google entah Facebook kan tuh sangat menggampangkan kita pastinya kan. Ya, makanya duitnya banyak ya maklum duitnya banyak manfaat. Intinya kan kebermanfaatan. Untuk memilih perannya silakan pilih. Dan ini menurutku ya dalam memilih tuh kadang gonta-ganti. Mumpung masih muda ya gak apa-apa gonta-ganti. Gak apa-apa gonta-ganti friend. Tapi lagi-lagi gini sih, peran itu gak ada yang sama setiap manusia, setiap orang. Yeah. Kita saling melengkapi satu sama lain gitu lah. Nah, ya pikiranku dengan pikiran Mas Anggara mungkin berbeda gitu. Ya jelas berbeda. Tapi ketika kita ngobrol, ya kita akan saling bersautan gitu. Nah, satu sama lain. Ketika pikiran kita sama, kita nggak usah ngobrol Mas. Ngapain gitu coba ngobrol? Iya. Nah, bener. maka dari itu gitu loh. Peran itu yang pada akhirnya kan karena berbeda-beda itu yang menarik. Gitu. Nah, tapi ya jangan lupa ketika sesuatu itu kepura-puraan, sandiwara dan lain-lain, tapi lupa akan kesejatian gitu loh. Ya bagaimana kita mengolah rasa kita, mengolah diri kita itu menjadi manusia yang jauh lebih baik setelah peristiwa. Nah, ketika kita melihat mungkin wayang-wayang itu tadi ceritanya, aku melihat role yang sangat terlihat gitu. Jadi seumpama ada suatu peristiwa
akan ada gambaran selanjutnya, peristiwa itu akan membuat peristiwa yang lain. Jadi berkesinambungan. Nah, peristiwa-peristiwa itu tadi yang pada akhirnya membuat kita semakin baik. Nah, dari situ pada akhirnya kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang banyak tadi, dan bisa istilahnya mengetahui porsi seseorang. Jadi keadilan sosial apapun itu gitu. Nah, jadi sesuatu yang adil itu kan bukan sesuatu yang sama gitu. Sesuatu yang sama itu kan malah justru bisa jadi nggak adil gitu. Nah, kita bisa mengetahui itu karena adanya peristiwa-peristiwa itu tadi. Yang udah dilakuin. Nah, dari situ kan aku melihat ketika kita jujur terhadap diri sendiri, tidak manipulatif, tidak berpura-pura, maka kita akan dengan sendirinya mendapatkan peran itu. Gimana? Oke. Ya silahkan mencari kejujuran pribadi masing-masing. Tapi dalam pencarian kejujuran tetap kita akan ngelakuin banyak hal, Mas. Ya kerja di sini, pindah kerja sini, usaha ini, pindah usaha ini. Kan kita ngerasa jujur terus, akhirnya kan pindah-pindah tetepan. Iya sama aja. Iya kan? Iya. Siapa jujurnya dong? Karena lagi-lagi ya dinamis kan. Iya makanya. Makanya mumpung ada kesempatan, entah muda entah tua terserah. Mumpung ada kesempatan ya ambil peranmu. Gitu aja sih, simpelnya. Cukup gitu aja. Mumpung ada kesempatan ambil peranmu. Ambil peran. Tapi yang jelas sebenarnya ketika bicara soal peran, ini kan peran ada baik dan ada buruk. Ya udahlah, kalau kamu istilahnya ingin peran yang buruk ya ambillah, ingin peran baik ya ambillah. Ada risikonya. Iya, konsekuensi aja. Ambil aja gitu loh. Iya. Kalau mau hidup manipulatif ya silahkan. Silahkan. Ya lagi-lagi karena ini kita bicara soal peran gitu loh. Sunan Kalijaga dulu pernah menjadi berandal Lokajaya untuk sebelum jadi Sunan gitu loh. Dia pernah menjadi istilahnya preman. Tapi ya udahlah, peran yang diambil itu loh. Ya udah, let it be aja. Hidup hari ini aja, friend. Simple. Ini kalau ya udah kita udahin aja gimana. Karena intinya itu ya. Nah, intinya ya udahlah, kita jalanin hidup sesuai peran masing-masing, ikuti kata hati, enjoy. Ya, let it flow. Ya, let it flow. Oke, terima kasih. Terima kasih sama yang buat lagu pastinya, Mas. Oke, terima kasih kepada Bapak Taufik Ismail, lalu ada Mas Ian Antono, terus ada Pak Ahmad Albar dan musisi-musisi yang sudah mempopulerkan lagu ini sampai ke telinga kita. Oke. Iya. Tentunya akan dilanjut lagi ke episode-episode selanjutnya yang nantinya akan membahas mengenai lagu-lagu Indonesia, atau mungkin kalau ada lagu luar, katakanlah lagu India atau lagu Maroko, ya bisa lah kita bahas kapan-kapan. Siap. Oke, siap ya Mas Anggoro. Kita besok bahas lagu Maroko. Iya. Oke, see you next time. Bye.